Selamat sore, Shalom. Tadi yang bertugas nggak ada yang telat kan ya? Musik, tadi saya datang kemari sih belum mulai, tapi teman-teman sudah lengkap semua. Itu membuat apa ya? Itu adalah salah satu dari aplikasi daripada tema kita sore hari ini. Jadi saya rasa semuanya ngerti ya, khususnya teman-teman yang melayani. Terus kalau udah ngerti, terus ngapain saya di sini ya? Tapi yuk kita sama-sama belajar ya, walaupun saya tahu lah teman-teman sudah mengerti apa itu disiplin, apa itu melayani, terus di dalam pelayanan disiplin itu seperti apa, rasanya sudah mengerti gitu. Karena disiplin itu kita temui di setiap hari kita, dari pagi sampai malam gitu. Khususnya kita yang sudah beranjak dewasa, setelah lulus kuliah, apalagi masuk dalam ruang pekerjaan ya. Disiplin itu akan kita temui terus. Gitu. Di kantor kita mesti patuh sama yang namanya disiplin waktu, masuk jam sekian. Gitu. Ya. Kalau di tempat, kalau di rumah, kita mesti disiplin juga, disiplin misalnya pagi kita harus bangun jam berapa, kemudian kita harus berangkat. Kalau sekarang transportasi itu sudah ada waktunya, gitu. Kalau kita naik MRT, ya, LRT, itu semua ada waktunya. Kalau kita melalaikan waktu itu, kita nggak disiplin, kita ketinggalan. Yang rugi kita. Gitu ya. Saya pernah dulu waktu kami sama-sama, saya dan Bu Gina kerja di Sydney, Australia, itu kita naik bus dari rumah ke tempat pekerjaan. Waktu itu Bu Gina hamil, ya. Itu bis di sana nggak mau nungguin kita. Mereka datang di stopan bus itu, dia lihat kita lari-lari. Kita lari-lari sampai depan pintu ditutup, jalan. Salah dia? Enggak. Salah kita. Karena dia punya timetable, dia harus berangkatnya jam berapa, sampai di pemberhentian berikutnya jam berapa, dan itu enggak boleh miss. Gitu. Nah, di sini juga begitu. Ya. Saya sering ketinggalan pesawat. Bukan karena saya nggak disiplin waktu, tapi ya jalanan. Udah gitu, karena jadwal meeting yang ketat ya, terutama di luar kota. Selesai meeting, masuk taksi, berangkat lagi sampai ke pelabuhan, port ya, lapangan udara gitu. Kita sampai di sana, wah masuk check-in. Kemarin juga begitu saya di Surabaya. Uber sampai di counternya saya check-in. Saya lupanya udah di check-in sama Bu Gina lewat ini karena saya nggak pernah taruh bagasi. Saya lihat itu setengah jam sebelumnya. Dia bilang, oke Pak, masih bisa begitu dilihat. Oh, rupanya Bapak udah check-in, udah masuk aja gitu. Ya. Nah, dalam hidup kita itu disiplin itu khususnya waktu ya, kalau bicara dengan waktu, karena banyak hal mengenai disiplin. Itu penting banget. Khususnya anak-anak muda. Ketika kamu tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kamu, waktu yang kantor berikan kepada kamu, waktu yang harusnya kita hargai. Saya pernah, mungkin dari sebagian besar tahu, saya pernah sakit kanker ya. Saya harus menghargai waktu yang diberikan oleh dokter kepada saya, waktu saya kemo. Karena obat yang diberikan kepada saya itu nggak bertahan lama. Jadi ketika kita sudah jadwal kemo, ditentukan jam sekian, saya harus datang jam sekian. Kalau tidak, lewat tuh. Apalagi sampai nggak datang, karena obat kemo itu mahal dan dibuatnya
beberapa jam sebelum kita di kemoterapi gitu. Nah itu harus disiplin, gitu ya. Nah kita akan ketemu itu terus tiap hari. Ya. Oke. Ya disiplin. Itu yang kita butuh, kita kerjakan, kita selesaikan. Bahkan ketika kita nggak bisa mengerjakan itu harus kita selesaikan. Gitu. Ya, jadi disiplin itu bukan sesuatu yang instan. Disiplin itu perlu pembelajaran, proses. Ya, kalau di sini ada jalan panjang gitu ya. Ya, harus dimulai dan kita harus disiplin mengikuti itu sampai selesai. Nah, kalau di luar dalam hal pekerjaan, disiplin itu kunci sukses katanya. Tanpa disiplin kita nggak akan sukses. Dan paling penting disiplin gitu. Banyak hal di dalam dunia pekerjaan. Nah, di sini disebutkan banyak hal, saya banyak ngambil gambar ini mengenai hal kedisiplin banyak sekali. Disebutkan disiplin adalah kunci kemenangan. Ya. Seorang juara, dia pasti disiplin waktu belajar, berlatih diri. Nggak mungkin nggak. Gitu ya. Pemain bola profesional itu waktunya tuh ada. Mereka dibayar untuk latihan sekian jam harus hadir, gitu. Dan mereka benar-benar disiplin waktu. Kalau saya pernah baca Ronaldo itu dia melatih dirinya itu lebih banyak daripada pemain yang lain. Alhasilnya dia lebih jago daripada yang lain. Gitu. Steffi Graf, petenis, mungkin ada yang tahu nggak? Steffi Graf ya juara Wimbledon terkenal lah tahun berapa, mungkin zaman saya. Dia itu nggak akan membiarkan dirinya tuh santai-santai. Bahkan dalam penerbangan dari negara satu ke negara lain yang butuh sekian jam, dia di dalam pesawat itu dia berolahraga, dia bisa mendengarkan musik sekaligus dan dia sekaligus membaca. Jadi benar-benar disiplin waktunya itu dia sudah buat dan dia benar-benar membuat efisiensi sehingga dia bisa melakukan berbagai macam pekerjaan dalam satu waktu. Gitu. Dan itu orang-orang hebat begitu. Ya. Mereka melatih diri mereka lebih banyak daripada yang lain. Ya, soal kerajinan. Tentunya itu dalam disiplin. Dia nggak mungkin hari ini dia melakukan itu, ntar 1 bulan lagi dia nggak ada. Dia melatih dirinya disiplin dengan waktu yang dibuat. Timetable-nya jelas sekali. Ya. Disebutkan disiplin kunci kemenangan. Di sini ada disebut lagi, disiplin adalah vaksin. Ya. Bukan vaksin COVID ya. Tapi COVID-nya adalah COVID kemalasan. Dan vaksinnya adalah disiplin. Biasanya kita males. Males dan excuse gitu loh ya. Ntar aja deh. Saya pagi kemarin 1 minggu ini saya kedatangan prinsipal dari kantor. Saya mewakili pimpinan saya untuk mendampingi dia selama 1 minggu. Dari pagi sampai malam, gitu. Satu waktu pagi, beker saya udah bunyi. Aduh, saya harus bangun, masih tidur kurang banget gitu ya. Mau sebentar lagi. Saya berpikir kalau sebentar lagi saya balas, habislah saya nih. Saya harus jemput tamunya di hotel, kita bawa ke kantor, kita meeting, kita pergi lagi ke customer, kita meeting lagi, begitu terus sampai malam. Akhirnya enggak, kita lawan itu, vaksin. Kita harus taruh disiplin itu sebagai vaksin ya, melawan kemalasan kita, melawan hal-hal yang tidak kita sukai lah, disiplin. Saya
Kristo sama Marvel. Saya tahu rumahnya jauh banget. Saya disuruh misalnya kita siang ke sana, udah mikir duluan. Belum pergi udah rasa capek. Mungkin mereka juga berpikir begitu. Melayani jam 4, ya, siang macet. Tadi saya dapat undangan jam 12. Saya pagi masih banyak kerjaan, saya urusin di rumah. Bu Gina udah bilang, lu jam 12 lu katanya. Jangan telat, kagak enak. Ya sebentar lagi saya bilang, selesai. 11:30. Waduh 11:30. Di belakang Komdak itu bukan Mega Kuningan ya. Saya kok lupa. Di tempat gereja kita itu dekat SCBD. Itu kan cihuy banget, pas siang lagi. Saya pikir nggak macet lah gitu. Jadi ya karena udah setengah jam, wah saya super ekstra deh saya dari rumah. Wah 14, saya jam 12:01 udah di depan Komdak, Pak. Kan cuma di belakangnya doang kan, kita udah telepon. Kita sudah sampai di Komdak ya. Oh nggak apa-apa. Ini bukan hal kerjaan sih. Jadi kita ada makan siang tadi. Oke, begitu keluar tol, saya berhenti Pak. Rupanya ada acara 70 tahun apa itu. Bis semua berhenti, aduh. Kita udah berusaha, tapi saya bilang kita yang salah. Saya salah tadi, sorry saya bilang gitu ya. Tapi selesai terlambat 10 menit jadinya. Rupanya udah ada polisi bubarin, kita bisa masuk. Nah, memang disiplin ini mudah dikatakan, susah dilakukan. Susah, tapi dia adalah vaksin. Ya, kalau kita mau tadi sukses, menggapai kemenangan, mau jadi juara, mau lebih dari apapun, kita harus disiplin. Obatnya itu, vaksinnya itu. Nah, disiplin itu buat kita adalah sesuatu yang gimana ya? Kayak kita dikasih satu tugas, ya, nggak harus kita diawasi orang, diawasi pimpinan, tapi kita punya tanggung jawab. Disiplin itu di dalamnya ada full tanggung jawab, ya. Disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperhatikan, tanggung jawab tanpa harus diminta. Itu disiplin. Nah, kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih perlu kerja diawasin? Ya. Anak buah di kantor saya kadang-kadang suka, saya bilang, kamu kan orang dewasa, saya bilang. Jangan sifatnya kayak anak kecil gitu. Dikasih tugas, kalau nggak kita tanya tugasnya mana tadi? Udah selesai belum? Oh udah Pak. Kalau kita nggak tanya, mereka nggak lapor. Waduh, saya bilang kamu nggak disiplin banget jadi orang, gitu. Kamu ada akhirnya jadi dimarahin lah ya. Saya marahkan dia untuk membangun dia tentunya. Loh, kamu kerja itu yang benar. Kamu ada kerja di sini untuk membantu saya. Masa saya kasih tugas mesti saya juga yang tegur kamu untuk ditanya selesai apa belum? Harusnya kamu sudah harus tahu. Ketika saya kasih kamu tugas selesai, kamu taruh di meja saya. Bukan saya tanya kamu kerja gitu. Paling cuma maaf Pak. Ya, saya melatih teman-teman di kantor ya untuk mereka harus punya disiplin dan tanggung jawab. Jadi disiplin ada tanggung jawabnya di dalamnya besar sekali tuh. Terlebih punya punya penghargaan kepada diri sendiri kalau menurut saya. Saya bisa bekerja dengan baik, saya bisa melakukan tugas dengan baik,
Saya bisa memuaskan pimpinan saya dengan pekerjaan tentunya. Ya, saya bisa melakukan target-target yang diberikan. Target banyak hal. Saya di marketing sales. Target saya rupiah. Jadi perusahaan memberikan kepada saya target rupiah berapa jumlah yang perusahaan harapkan dari saya. Sekian miliar misalnya. Saya harus capai itu dengan kerja sama tim. Terus kalau bagian pembukuan gimana? Bagian accounting gimana? Punya target juga, tanggung jawab juga, disiplin juga. Targetnya apa? Waktu. Dia tanggal sekian harus mampu menyelesaikan atau menyajikan laporan keuangan misalnya accounting. Atau laporan apa yang diberikan oleh supervisornya atau manajernya kepada dia gitu. Jadi selalu ada target. Ya. Dan disiplin juga disebutkan adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Disiplin banyaklah definisinya. Tapi secara garis besar disiplin itu sangat perlu kita miliki, ya. Karena tanpa kita punya disiplin, ya hidup kita semau-maunya aja. Kita kasih tugas, nanti aja lah, besok aja lah, bos kagak ada inilah, gitu. Ya. Demikian juga dalam hal pelayanan. Saya ambil dari wasiat. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Tadi mencapai hasil yang baik, sukses dan lain sebagainya. Di sini disebutkan disiplin adalah kunci keberhasilan. Pun dalam hidup menuruti Allah. Gitu. Rupanya di dalam pelayanan perlu kedisiplinan ini juga. Dan saya bangga sama teman-teman muda ya. Khususnya yang ambil bagian dalam pelayanan. Mereka sudah siap. Sebelum dimulai ibadah, sudah berlatih, itu disiplin, melatih diri dari semenjak muda. Ketika kamu muda, memberi diri kamu berlatih disiplin, sukses di depannya. Kata definisi dari disiplin itu ya. Dan itu benar. Enggak usah susah-susah di tempat kerjaan. Di rumah pagi-pagi orang tua teriak-teriak, coba aja bangun siang misalnya. Mereka panggil kamu sekolah jam sekian atau kuliah jam sekian gitu. Itu salah satu bentuk disiplin kan gitu ya. Nah itu mengenai disiplin, kita temanya adalah disiplin dalam melayani. Nah tadi dikatakan dalam Allah itu juga membutuhkan disiplin dari kita. Nah, bagaimana dengan pelayanan atau serve? Saya datang untuk melayani bukan dilayani. Ini jargonnya Tuhan Yesus yang harus kita tiru. Ya. Kecil kayaknya nih tulisannya. Tapi ini cuma definisinya aja ya, saya bacakan ya. Pelayanan berasal dari Yunani diakoneo, artinya melayani atau douleo, gitu. Susah bener. Berarti melayani sebagai budak. Dalam perjanjian baru, pelayanan adalah bagian dari ibadah seseorang kepada Allah dan kepada sesamanya dalam nama Allah. Ya. Tapi memang pelayan di zaman perjanjian lama itu benar-benar pelayan yang benar-benar pelayan gitu loh. Nggak punya hak sama sekali kepada majikannya. Benar-benar melayani. Coba aja. Dia tidak disiplin, tuannya udah bangun dia nggak bangun. Nggak kepalanya hilang udah bagus. Ya, cuma disiram air gitu ya. Jadi dan seorang Kristen perlu melayani sesamanya dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam kasih dan kerendahan hati demi Kristus. Tugas kita sebagai umat Kristen melayani sesamanya berdasarkan pengabdian kepada Kristus dan kasih kepada sesama tanpa membedakan apa terimanya bla bla bla. Nah,
gitu ya, bisa dibaca. Nah ini pelayanan sebagai orang Kristen. Tapi di gereja kan ada jemaat, ada yang melayani ya. Berapa banyak orang yang senang hanya dilayani? Berapa banyak? Bertobatlah kalau ada di sini yang senangnya cuma dilayani. Ambil bagian melayani apapun itu. Tapi kalau saya ngelihat semua di sini, ini teman-teman yang ambil bagian di dalam pelayanan, ya. Dan itulah tugas kita sama-sama. Dan Tuhan Yesus mau itu. Nah, Matius 20 ayat 17 sampai 28. Intinya, barang siapa yang mau menjadi besar, harus menjadi pelayan. Melayani. Gitu. Ya. Ini ayat-ayat umum lah ya, yang kita sudah tahu. Jadi Tuhan Yesus ngajari, kalau mau menjadi besar, kamu harus melayani. Nah di dalam melayani itu tadi dibilang, kalau dari bahasa aslinya, kamu sebagai budak enggak punya hak sama sekali. Sehingga kamu harus benar-benar disiplin untuk melayani. Ini Tuhan ngajarin bukan melayani Tuhan aja ya, tapi melayani sesama. Melayani jemaatnya. Ketika kamu dikasih tugas untuk melayani itu, punya disiplin. Ya. Saya ingat almarhum Pak Pendeta Bigman, saya biasa dari gereja karismatik dulu ya. Ya, jadi yang penghargaan kepada orang yang ikut dalam pelayanan itu tinggi sekali. Satu waktu saya ngomong sama almarhum, saya bilang, kita bikin inilah apa namanya semacam kayak, bukan piala ya, bikin apa, sesuatulah kita penghargaan buat guru-guru sekolah minggu yang sudah ikut melayani sama kita sekian tahun. Mereka kan tenaganya, mereka kasih tenaga itu buat gereja luar biasa loh guru-guru sekolah minggu. Saya bilang, ada yang Marle rumahnya di Karawaci dulu, sudah dijual pindah ke Bintaro. Ada yang rumahnya di Tanjung Priuk, melayani dengan setia. Dari awal gereja ini berdiri, kasihlah Be. Saya bilang gitu. Terus Pak Bigman malah bilang, enggak boleh. Itu sudah jadi kewajibannya dia sebagai pelayan Tuhan. Ya, nggak boleh menerima apa ya, satu sanjungan lah dari kita sama-sama pelayan. Ya, belajar untuk kita sama-sama melayani Tuhan yang sama. Ya, nggak perlu pujian dari orang, nggak perlu pujian dari lembaga misalnya. Saya bilang, jangan kaku gitulah Be. Gitu. Lu belajar deh, dia bilang. Tapi ketika saya makin lama makin berkenalan dengan Pak Bigman, bertanya jawab, kemudian saya ikut pelayanan. Iya ya, kita nggak perlu loh dapat terima kasih, kita sebagai pelayan Tuhan, tadi sebutin. Benar-benar pelayanan nggak punya hak untuk minta bahkan tanda terima kasih sekalipun. Karena itu tugas kita. Gitu. Ya, jadi kalau teman-teman masih ngerasa perlu berterima kasih, diterima kasih nama orang lah, kecuali orang bilang, terima kasih ya, oke lah. Ya. Tapi ketika kita sudah mulai punya rasa, saya harus butuh nih terima kasih. Hei, ingat dosa. Gitu ya. Kewajiban kita. Dan Tuhan gak pernah tinggalin pelayan-pelayannya yang benar-benar melayani dia. Karena orang punya pelayanan kan motivasinya banyak nih. Gitu. Kalau yang benar-benar, gak pernah saya ngelihat Tuhan meninggalkan hamba-hambanya itu. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Gak pernah. Gitu. Dan saya merasakan pimpinan Tuhan selama saya mengikuti Tuhan. Dari muda ya. Jadi kita belajar sama-sama. Nah ini
pasti juga semua teman-teman tahu. Ini pelayanan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ya, membasuh kaki murid. Kapan waktu nanti mungkin saya kepingin ada acara pembasuhan kaki, mungkin enggak gimana ya, dalam satu event aja, misalnya hari ibu, anak membasuh kaki ibu, lambang pelayanan gitu. Tuhan menghargai enggak hanya orang, tapi dia ngajarin bagaimana kita melayani sesama. Ini luar biasa nih. Nah, contoh Alkitab ada di Perjanjian Lama Musa. Ya, ini mengenai hal kedisiplinan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 19 ayat 10, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Gitu. Nah, Musa di dalam pelayanannya sangat disiplin kepada tuannya, yaitu Tuhan yang ngasih dia pelayanan. Dan sepanjang saya melihat orang-orang yang Tuhan pakai di dalam contoh kedisiplinan ini adalah orang-orang hebat, gitu. Salah satu contohnya Musa. Musa ini bukan orang susah. Ya, waktu disuruh Tuhan ini, Musa ini pangeran ya, walaupun dia memang dari dulu di orang Israel, kemudian jadi angkat anak jadi putri Firaun, tapi dia itu orang terpelajar. Saya ngeliatin Tuhan memakai orang ya, yang menjadi pelayannya, yang menjadi orang utusan yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa, itu adalah orang-orang yang apa? Yang terpelajar, orang-orang yang lurus hatinya, ya. Dan orang yang apa ya, sangat disiplin kalau menurut saya. Karena kalau orang terpelajar pasti disiplin, nggak mungkin nggak. Apalagi yang pernah ikut tugas kemiliteran, coba aja nggak disiplin, gitu. Nah, Musa dia pangeran, dia pernah belajar mengenai ya kalau itu ketentaraan lah ya. Karena dia harus belajar itu sebagai putra raja. Kalau kita ingat Inggris pun semua putra raja harus latihan militer. Gitu. Mereka wajib. Nah, demikian juga dengan Musa. Dan Musa ini orang terpelajar. Dia disiplin, pasti gitu. Nah, di dalam tugas pelayanannya Tuhan kasih tugasnya ini. Pergilah kepada bangsa itu, Israel, suruh mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Disiplin mengenai waktu, disiplin mengenai pekerjaan dan tugasnya. Dan Musa melakukan itu. Ini hanya satu ayat ya. Nah, di mana disiplin keras dituntut dari umat Israel yang akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan membawa itu dikeliling-kelilingin 40 tahun itu. Selama dikelilingin 40 tahun itu, Tuhan mendidik keras bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Ya. Umat Israel harus mematuhi sejumlah aturan mulai dari cuci pakaian sampai memastikan agar manusia dan binatang tidak tersentuh oleh kaki gunung. Mereka harus menguduskan dirinya. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Jadi Tuhan juga mau mereka juga kudus gitu. Mereka harus memperhatikan larangan-larangan ya. Mulai dari makan juga diatur. Sampai sekarang Yahudi itu lebih ketat ukuran haramnya dibanding orang Islam. Kemana saya nanya sama kawan saya, orang Islam, saya bilang, babi kenapa haram? Ya di Al-Quran gue ada katanya. Yang haram itu babi, anjing. Saya bilang, kalau di perjanjian lama saya, yang berkuku belah dua, berkuku belah ya, saya bilang. Bukan cuman babi aja,
Terus ikan, ikan semua saya boleh makan, dia bilang. Kalau di perjanjian lama nggak boleh tuh, haram buatnya Yahudi itu. Yang tidak bersisik nggak boleh dimakan, haram. Gitu. Jadi haramnya Yahudi lebih berat daripada haramnya ukuran aturan haramnya orang Islam. Nah, banyak sekali aturan yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel supaya mereka bisa ketemu sama Tuhan. Dan disiplinnya ketat sekali. Enggak disiplin, dihajar Tuhan. Enggak disiplin, dihajar Tuhan. Gitu. Nah, kalau tadi perjanjian lama, Tuhan juga ada di perjanjian baru. Kasih contoh pelayan Tuhan yang sangat disiplin. Siapa? Paulus. Kalau saya melihat Paulus dengan murid-murid lain berbeda nih. Tuhan lebih menyiapkan Paulus untuk melayani dia untuk orang-orang non-Yahudi. Artinya apa? Lebih banyak pekerjaannya dia dibanding hanya ngurusin satu suku aja, Israel, orang Yahudi aja. Dan Tuhan pakai Paulus karena apa? Karena dia pinter. Ya, dia juga bukan orang susah, orang hebat. Dia orang pinter, terpelajar, pasti disiplin tinggi. Karena tanpa itu Tuhan gak mau pakai. Karena Tuhan tahu pekerjaan yang dia kasih ke Paulus luar biasa beratnya. Gitu. Dan perjalanan yang harus tempuh. Sehingga Tuhan membutuhkan orang yang punya disiplin tinggi. Orang punya kepintaran, ya, berdedikasi, rajin, baru bisa Tuhan percayakan untuk melayani orang di luar Yahudi itu. Paulus contohnya. 1 Korintus kita juga bisa baca ya 9:24 sampai 27. Ini Paulus mengajarkan kepada kita mengenai tugas dan disiplin. Ya di ayat ini. Kalau memang nanti boleh dibaca. Nah, menurut paparan ayat yang tadi ini kesimpulannya adalah disiplin meliputi beberapa sikap mempunyai target yang jelas. Makanya Tuhan pakai Paulus. Dia orang pinter. Dia tahu target apa yang Tuhan visikan kepada dia. Mengejar target, bagaimana mencapainya. Ya, mengenai penguasaan diri. Gitu, memiliki visi. Itu belajar di ayat ini. Diajarin oleh Paulus. Mengenai hal bagaimana dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, yang memiliki disiplin tinggi di dalam pelayanan. Ini contoh luar biasa. Gitu. Belajar dari Paulus yang Tuhan pakai ini. Luar biasa Paulus. Nah, disiplin adalah syarat untuk keberhasilan pelayanan dan kehidupan Kristen yang normal. Disiplin bukan perjuangan tetapi respon serasi pada operasi Roh Allah yang memimpin dan menolong kita untuk maju melalui sasaran. Kita melayani Tuhan di sini, sasarannya apa sih? Kita harus punya visi. Ya. Kalau cuma mau main musik doang misalnya, di rumah aja, di kafe dapat duit. Ngapain capek-capek di sini? Kita harus punya visi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, melayani umat Tuhan, seberapapun. Itu yang Tuhan percayakan kita layanin. Kita layanin. Ya. Merespon apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, sasarannya jelas. Pemuda di sini bagaimana membentuk teman-teman muda sebagai pemuda yang benar-benar bisa melatih diri, melayani Tuhan dan sesamanya, menyiapkan teman-teman pemuda ini untuk lebih lagi belajar mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dengan personal ya, sebagai personal gitu. Ya. Nah, tadi pelayan Tuhan Yesus ini. Nah, perjanjian lama Tuhan dikasih contoh Musa, perjanjian baru Paulus.
yang paling keren ya ini, pelayanan Tuhan Yesus. Yang benar-benar harus kita contohin ya. Musa mencontohkan sebagai pelayan Allah yang penuh dedikasi, disiplin tinggi. Dia berhasil tuh kalau ukurannya hasil. Dia berhasil membawa bangsa Israel dalam perjalanannya 40 tahun, walaupun di ujungnya nggak bawa bangsa Israel itu ke tanah yang dijanjikan. Ya, estafetnya Yosua. Ya. Nah, Paulus diberikan pelayanan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang di luar bangsa Yahudi. Nah, Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, dia mau bukan hanya murid-muridnya, kita sebagai orang-orang pilihannya untuk mengikuti teladannya dia, ya. Menambahkan lebih banyak disiplin dari yang diberikan Tuhannya berarti meninggikan diri melebihi Tuhannya. Dan Yesus mau mengajak murid-muridnya itu untuk mengikuti disiplin Tuhan. Apakah kita sudah, coba kita koreksi ya. Kita disiplin yang Tuhan mau itu seperti apa? Disiplin untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Dengan apa? Firman dan doa. Ya, khususnya doa. Waktu zaman Tuhan belum ada firman Tuhan. Ngikutin masih pakai Taurat. Ya. Tapi dia mengajarkan murid-muridnya lewat tindakannya dia. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dengan apa? Dia berdoa loh. Dia ajarin pagi-pagi benar. Atau malam setelah pekerjaan selesai, dia datang untuk berdoa. Sudahkah kita mencontohkan itu? Gitu. Nah, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan yang berdisiplin, tentunya kita harus meneladani Tuhan. Caranya dia kasih tahu kok, bukan nggak kasih tahu. Gitu. Caranya dia kasih tahu. Kita dituntut sama Tuhan bukan hanya ya sekadar melayani, tapi bagaimana kita hidup kudus seperti Dia kudus ya. Kita dituntut untuk menjaga kudusan, disiplin hidup. Karena yang paling penting kata Tuhan apa? Mengikuti kehendak Allah. Ya. Percumalah kalau kita ngomong mengenai firman Tuhan, segala macam, tapi dengan kepura-puraannya. Kehendak Tuhan apa? Mengasihi sesama, melayani Tuhan dan jemaatnya. Tentunya dengan disiplin ya. Ini bicara mengenai kedisiplin, dalamnya ada itu. Membutuhkan latihan, komitmen, kerja keras, tekad dan kerelaan, gitu ya. Kedisiplinan merupakan jalan menuju kegagalan, ketidakdisiplinan, sebaliknya disiplin adalah jalan menuju sukses. Allah memberikan kebebasan untuk memilih, kalau mau sukses boleh, nggak sukses juga nggak apa-apa, emang gue pikirin kata Tuhan kan. Gitu. Nah harusnya sih ketika kita sudah memutuskan untuk ikut Tuhan, yuk. Apalagi kita memutuskan untuk melayani Tuhan, yuk. Kita harus disiplin. Nggak ada kunci yang lain, disiplin. Nah, Matius 20 ayat 28 mungkin ini ayat yang perlu kita ingat terus. Ya, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita nggak usah ngasih nyawa lah. Ya, jangan kita sampai dilayani, tapi kita harus melayani. Itu udah lebih dari cukup. Ya, tentunya dengan kerelaan, ya, dengan kedisiplinan, benar-benar rela gitu. Disiplinkan dirimu dalam melayani Tuhanmu, sebab itulah yang dikehendakkan Tuhan kepadamu. Ini tulisan saya. Tapi saya pikir itu juga jadi pengingat kepada kita semua, termasuk saya ya. Nah,
Yesus memberi teladan bagi pelayanan Kristen. Ia datang untuk dilayani seperti tadi dia Matius 20:28 itu ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa sayang kalau kita sudah mau ngambil keputusan untuk melayani Tuhan, tapi kita mengabaikan kedisiplinan. Karena disiplin itulah kunci sukses kita dalam melayani. Gitu. Karena di dalamnya ada apa? Ada kerelaan hati, kerendahan hati, tanggung jawab. Dan itu dinilai Tuhan loh. Ya. Banyak kali kadang suka kita malas, ngerti lah manusiawi banget gitu ya. Tapi harus kita lawan, apalagi teman-teman muda. Gitu ya. Lawan. Jadikan disiplin itu vaksin ya. Kita perlu vaksin itu, disiplin. Nempa diri kita, jangan mau kita dibawa ke apa ya, kemalasan. Nanti aja lah, masih lama lah, besok lah segala macam excuse. Jadi saya ingetin teman-teman muda, ayo ya, sayang sekali kalau kamu sudah sampai di titik ini, kemudian kamu mengexcuse diri, tidak melatih kedisiplinan kamu. Disiplin itu progresif. Makin hari makin gitu. Progresif itu makin hari makin baik, makin hari makin baik. Lari satu minggu ini berlatih 1 kilo. Minggu depan saya berlatih 2 kilo. Sampai kamu menjadi runner, bisa lari 5.000 kilometer misalnya. Atau kejauhan paling 5.000 ya. Gitu. Tapi pelari jarak jauh. Gitu. Pelari jarak jauh nggak ada yang gemuk. Kurus-kurus, karena larinya jauh, latihan terus tiap hari. Kita baru dengar latihannya aja udah capek kali ya, belum lari itu baru capek amat. Tapi dia mau dan dia jadi sukses. Ya, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, ayo, apalagi teman-teman yang di sini saya lihat semua melayani Tuhan. Latihlah dirimu, disiplin. Tentunya Tuhan tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan bagi Dia. Dan Tuhan juga sangat tahu dan nggak perlu diajarin bagaimana Dia memberkati kamu semua. Ya, satu hal yang saya percaya ketika kita melayani Dia dengan sungguh, Tuhan nggak akan meninggalkan kita.